Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inayatul Umah dari kelas 5A. Pada video kali ini, saya akan mencoba membuktikan teorema limit pusat opsional, yaitu teorema 7.5 yang berada pada buku Mathematical Statistics with Application karya Dennis D. Weckerle, William Mendenhall, dan Richard L. Schiffer. Teoremanya berbunyi, misalkan Y dan Y1, Y2, Y3, hingga seterusnya adalah variabel acak dengan fungsi pembangkit momen MT dan M1T, M2T, M3T, hingga seterusnya berturut-turut jika limit N mendekati tak hingga MNT sama dengan M kali T untuk semua T bilangan real. Maka fungsi distribusi Yn konvergen ke fungsi distribusi Y sebagai N mendekati tak hingga. Kita langsung saja ke pembuktiannya, yaitu berdasarkan teorema 7.4, UN sama dengan akar N kali Y bar kurang mu per sigma. Nah, di sini kita mensubstitusikan Y bar, di mana berdasarkan teorema 7.1, Y bar sama dengan 1 per N kali sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N kali YI. Nah, di sini kita substitusikan Y barnya. Nah, di sini kita masukkan UN sama dengan akar N kali 1 per N sigma I sama dengan 1 dan N, YI, nah ini adalah Y barnya, dikurang mu per sigma. Nah, kita kalikan. Nah, sebelum itu kita harus mencari dulu perkalian atau hasil dari akar N kali 1 per N. Nah, akar N itu jika kita ubah menjadi ke bentuk pangkat, maka hasilnya adalah N pangkat setengah. Nah, jika 1 per N kita jadikan pangkat, maka hasilnya itu N sama dengan N pangkat min 1. Nah, di sini memiliki variabel yang sama, yaitu N. Nah, jika di eksponensial itu, kalau perkalian, maka dijumlahkan. Nah, karena ini variabelnya sama, jadi N pangkat setengah ditambah min 1 sama dengan N pangkat min setengah. Nah, di sini kita ubah menjadi 1 per akar N. Nah, setelah mencari ini, lalu kita baru menghitung atau mengalihkan yang ininya. Nah, akar N dikali 1 per N kali sigma dengan batas bawah I sama dengan 1, batas atas N, YI, menghasilkan sigma dengan batas bawah I sama dengan 1, batas atas N, YI per akar N. Lalu kita kalikan yang sebelahnya, yang ini, minus mu. Nah, akar N dikali minus mu sama dengan minus akar N mu. Nah, jadi di sini kita tuliskan penyebutnya lagi, yaitu sigma. Nah, karena di sini penyebutnya belum sama, nah, kalau di sini penyebutnya akar N, di sini penyebutnya 1, dan di sini 1, dan di sini penyebutnya sigma. Nah, kan belum sama. Nah, kita samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan manipulasi aljabar. Nah, maka akan menghasilkan UN sama dengan sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N, YI kurang N mu per sigma akar N. Sama dengan, nah, akar N ini bisa kita keluarkan. Sehingga dapat kita tulis 1 per akar N kali sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N, YI dikurang N mu per sigma. Nah,
seperti yang kita ketahui bahwa distribusi normal atau ZI adalah YI kurang mu per sigma. Nah, jadi 1 per akar N kali sigma dengan batas bawah I sama dengan 1, batas atas N, YI kurang N mu per sigma, dapat kita tuliskan 1 per akar N sigma dengan batas bawah I sama dengan 1 dan batas atas N ZI, di mana ZI-nya itu YI kurang mu per sigma. Nah, karena variabel acak YI adalah independen dan berdistribusi identik, ZI dengan I sama dengan 1, 2, hingga N, independen dan terdistribusi identik dengan E ZI sama dengan 0 atau nilai harapan ZI sama dengan 0, dan V ZI sama dengan 1 atau varian ZI sama dengan 1. Karena fungsi pembangkit momen dari jumlah variabel acak independen adalah produk dari masing-masing fungsi pembangkit momen, jadi M sigma ZI T. Nah, karena di sini sigma, dapat kita tuliskan MZ1T kali MZ2T kali hingga MZNT. Nah, jadi dapat kita tuliskan seperti ini. Nah, dari yang kita jabarkan ini dapat kita lihat polanya, yaitu MZ1 kali T pangkat N dan MUNT. Nah, di mana UN-nya sudah kita ketahui, yang ini 1 per akar N sigma I sama dengan 1 hingga N ZI. Nah, sudah kita ketahui sebelumnya, dapat kita tulis M sigma ZI kali T karena terhadap T per akar N. Nah, di sini juga M sigma ZI-nya sudah kita ketahui, yang ini. Nah, lalu dapat kita tuliskan MZ1 kali T per akar N pangkat N. Berdasarkan teorema MZI kali T sama dengan MZ1 kali 0 ditambah M aksen Z1 0T ditambah M double aksen Z1. Nah, lambang ini disebut Si. Jadi, M double aksen Z1 Si T kuadrat per 2, di mana Si berada di antara 0 dan T. Dan karena MZ1 0 sama dengan E kali E pangkat 0 Z1. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa sesuatu yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi, E sama dengan 1 sama dengan 1. Dan M aksen Z1 0 sama dengan E Z1 sama dengan 0. MZ1T sama dengan 1 ditambah M double aksen Z1 Si per 2 T kuadrat, di mana Si berada di antara 0 dan T. Oleh karena itu, MUNT sama dengan, nah kita substitusikan nih, ini, 1 ditambah M double aksen Z1 CN per 2 kali T per akar N kuadrat pangkat N sama dengan 1 ditambah M double aksen Z1 CN T kuadrat per 2 per N pangkat N, di mana CN berada di antara 0 dan T per akar N. Nah, di sini perhatikan bahwa N menuju atau mendekati tak hingga, dengan CN mendekati 0 dan M double aksen Z1 CN T kuadrat per 2 mendekati M double aksen Z10 T kuadrat per 2. Sama dengan E Z1 kuadrat kali T kuadrat per 2 sama dengan T kuadrat per 2. Karena E Z1 kuadrat sama dengan V Z1 sama dengan 1, atau karena nilai harapan Z1 kuadrat sama dengan varian Z1 sama dengan 1. Nah, kita ingat lagi bahwa limit
N mendekati tak hingga Bn sama dengan B, maka limit N mendekati tak hingga Bn, 1 ditambah Bn per N pangkat N adalah E pangkat B. Sehingga limit N mendekati tak hingga MUNT sama dengan limit N mendekati tak hingga 1 ditambah M double aksen Z1 Cn T kuadrat per 2 per N pangkat N. Nah, kalau tadi, nih, kalau dengan limit ini menghasilkan E pangkat B, di mana B-nya adalah ini kan. Nah, kalau ini menghasilkan B-nya itu sebagai ini, T kuadrat per 2. Jadi, menghasilkan E pangkat T kuadrat per 2. Jadi, limit N mendekati tak hingga MUNT sama dengan limit N mendekati tak hingga 1 ditambah M double aksen Z1 Cn kali T kuadrat per 2 per N pangkat N menghasilkan E pangkat T kuadrat per 2, di mana fungsi pembangkit momen untuk variabel acak normal standar. Maka, berdasarkan pembuktian teorema 7.5 di atas yang sudah kita cari tadi, dapat kita simpulkan bahwa UN memiliki fungsi distribusi yang konvergen. Nah, yang konvergen di sini dimaksud adalah memiliki limit, di mana limitnya adalah E pangkat T kuadrat per 2. Lanjut ke fungsi distribusi dari variabel acak normal. Maka, teorema tersebut terbukti. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.